Selamat malam pemirsa, tentunya Anda masih bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia. Lama tak terdengar isu soal DOB atau daerah otonomi baru dalam bentuk Kabupaten Caringin. Akhir-akhir ini kembali mencuat disuarakan sejumlah tokoh masyarakat. Seurgensi apakah hingga masyarakat menginginkan Caringin untuk memisahkan diri dari Kabupaten Pandeglang? Pemirsa, beginilah suasana saat puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Badan Pembentukan Kabupaten Caringin atau BPKC kembali melakukan pertemuan di kediaman Sekjen BPKC sekaligus Ketua Pokja Pembentukan Kabupaten Caringin, Insinyur Haji Tony Patoni Mukson di Labuan pada hari Senin 29 Juli 2024. Dalam agenda pertemuan tersebut membahas terkait rencana persiapan keberangkatan ke Jakarta untuk menyampaikan kembali kepada DPR RI terkait aspirasi DOB Kabupaten Caringin yang sempat tertunda beberapa tahun yang lalu. Sekjen BPKC sekaligus Ketua Pokja Pembentukan Kabupaten Caringin, Insinyur Haji Tony Patoni Mukson mengatakan, alhamdulillah kita hari ini rapat kedua tentang daerah otonomi baru dalam bentuk Kabupaten Caringin. Kita akan berangkat ke DPR RI untuk menyampaikan risalah bahwa Kabupaten Caringin itu sudah menjadi amanat Presiden tahun 2014 yang bersurat ke DPR RI untuk dibahas di bentuk RUU dalam bentuk otonomi baru. Nah, dulu kan pernah mencuat juga ya tentang Caringin. Kenapa itu sampai berhenti, Pak? Ini berhenti itu karena sempat ada isu moratorium. Kenapa kita sebut isu moratorium? Sekalipun itu disampaikan oleh pejabat negara, tapi tidak ada ketetapannya yang kita pahami ya. Mudah-mudahan momentum politik 2024 sampai dengan 2029 ini daerah otonomi dalam bentuk Kabupaten Caringin disepakati dan disetujui oleh DPR RI. Nah, bicara moratorium, biasanya kan ada jangka waktu ya. Iya. Dalam moratorium pada waktu itu ditentukan nggak sih jangka waktu berlakunya itu? Tidak ada. Jadi kita itu 2014 tinggal dibahas secara tripartit oleh DPR RI, oleh pemerintah, oleh DPD RI, dan alhamdulillah DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini sudah menetapkan paripurnanya tentang persetujuan Caringin menjadi daerah otonomi baru dalam bentuk kabupaten. Nah, begini, mungkin karena Pak Haji kan salah satu pelopor ya tentang DOB ini. Seurgensi apa sih Caringin pengen membentuk kabupaten itu, Pak? Pertama bahwa Kabupaten Pandeglang ini ya secara rentang kendali ini akan lebih baik kalau itu dimekarkan. Pertama. Yang kedua, kita sudah memenuhi aturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah 138, peraturan pemerintah 28 kita lalui, Pak. Bahkan di Pandeglang ini dua kali paripurna. Waktu zaman Bupati Pak Erwan dengan Pak Dimyati, ya, itu dua kali paripurna sudah menyepakati tentang daerah otonomi dalam bentuk Kabupaten Caringin. Juga di DPR Provinsi sudah kita bawa ke Kemendagri, kita bawa ke DPR RI, kita bawa ke DPD RI. DPD RI ini sudah datang on the spot dan akhirnya secara konstitusi menyepakati untuk dibentuknya Caringin dalam bentuk kabupaten. Ya. Jadi tidak ada satupun aturan perundang-undangan yang kita lewati atau yang kita langgar. Nah terus gini, Kabupaten Pandeglang khususnya kan ada dua yang mengusulkan menjadi kabupaten. Ya. Yang pertama adalah Caringin, yang kedua Cibaliung. Ya. Tanggapan Pak Haji, apakah mungkin dua-duanya bisa diloloskan atau memang sangat mungkin, Pak. Karena apa? Secara politik itu mungkin. Karena apa? Karena dengan dibentuknya dua DOB di Kabupaten Pandeglang ini, yaitu Kabupaten Caringin dan Cibaliung, tidak akan pernah mematikan Kabupaten Induk. Itu atas kajian CLGS, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Cibaliung itu kalau tidak salah juga kajiannya itu dari STPDN, Pak. Dan menyatakan dua-duanya ini ya kan layak dan tidak akan pernah mematikan Kabupaten Induk. Artinya secara keilmuan, secara akademisi, secara pemerintahan dan keuangan daerah
ini tidak akan pernah mematikan Kabupaten Induk, dan kabupaten yang dibentuk ini tidak akan pernah mati, langsung jalan. Nah, terus gini, mungkin pertanyaan terakhir ya, tentang adanya rencana Kabupaten Caringin dengan Cibaliung nih, langkah-langkah ke depan untuk tanggal 31, isu apa yang akan disampaikan di gedung Dewan ini, Pak Ji? Nah, pertama bahwa kita meminta ke anggota DPR RI di masa sidang terakhir periode 2019-2024, ada satu sidang terakhir lagi, itu menjadi in memori, Pak. In memori untuk ditindaklanjuti di periode berikutnya, di periode 2024 ke 2029. Jadi sudah dalam bentuk keputusan in memori bahwa penting dibahasnya daerah otonomi baru di wilayah Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Caringin di Kabupaten Pandeglang. Oke, terima kasih Pak Ji. Terima kasih. Caringin jadi maju sejahtera, bangkit Caringin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut, masih di tempat dan waktu yang sama, salah satu tokoh pemuda Carita, Prengki, menegaskan bahwa agenda hari ini memang betul membahas terkait persiapan rencana keberangkatan ke Jakarta. Agendanya kita sosialisasi, konsolidasi persiapan 31 Juli 2024 untuk menggelar aksi di Istana Negara dan DPR RI. Perihal tentang DOB Kabupaten Caringin. Nah, yang hadir hari ini? Yang hadir hari ini ada sekitar ya kurang lebih 50 tokoh-tokoh di 7 kecamatan. 7 kecamatan baik Carita, Labuan, Patia, Sukaresmi, Cikedal, dan Jiput. Nah, untuk berangkat ke Jakarta, apa sih yang akan disampaikan di sana? Yang kita sampaikan bahwa kita bergerak ini kan sudah hampir 14 tahun ke belakang. Melalui 14 tahun ke belakang ini, terus kita mengulang bahwa DOB Kabupaten Caringin ini sudah mumpuni untuk dilakukan pemekaran dari Kabupaten Induk.